tahunan, kurang lebih 5 tahun. Terus tahunya bagaimana Pak? Pertama naik jeding konangan saya, tapi nggak ada bukti. Tahun berapa ya Pak? Ya pilihannya adikmu ambil, pokoknya 5 tahun. Terus itu naik ke kamar mandi tujuannya apa dia Pak? Masuk kamar waktu saya jualan. Bapak pulang, baiknya tahu kok ada teracak kaki di tembok, terus saya tegur kabur. Keduanya nginceng saya tidur di samping jendela. Sudah diadukan ke kepala desa? Sudah, cuma bukti nggak ada saya. Jadi penanganannya kepala desa bagaimana? Buktinya nggak ada, saya nggak kuat, putus di jalan. Terus saya biarin terus kok udah 5 tahun kok ketahuan anak saya lagi ngerekam. Tapi bukti ada 2. Apa saja buktinya sekarang? Buktinya keluar dari kamar, dikejar anak saya. Yang kedua keluar dari kamar berdua. Dikejar anaknya? Lari dari kamar. Terus sekarang sudah dilaporkan ke saya polisi? Udah lapor balai desa, sama pihak balai desa suruh turun apa lanjut. Kalau turun jabatan dia aman, tapi kalau lanjut jalur hukum. Dia nantang saya lanjut, ya udah saya lanjut. Sudah dilaporkan ke mana? Ke polsek? Polsek Mojagung sudah, habis polsek Mojagung langsung Polres Jombang. Harapannya bagaimana? Harapan saya udah di penjara entar. Oh ya, begini Mas. Jadi memang kemarin ada dari masyarakat sekitar di dusun Tegalan, sekitarnya dari Pak Kasun itu memang saya anukan beberapa desa. Kurang lebih ada 9-10 orang lah. Itu memang minta Pak Kasunnya itu memang kejadian betul. Saya dengar dari yang bersangkutan Pak Jainul yang tetap ini yang diselingkuhi itu memang secara keseluruhan dari masyarakat memang bilang seperti itu. Jadi kita tengahnya di situ saya pertemukan dengan saudara Pak Sukar atau Kasun Karbelah Tengah, seperti yang bersangkutan. Ternyata di situ ada 2 opsi, artinya ada 2 opsi yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang pertama dari masyarakat minta Pak Sukar sebagai kepala dusun itu minta untuk mengundurkan diri secara baik-baik sebagai kepala dusun. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat hukum atau diproses di tingkat hukum di tingkat berikutnya, seperti itu. Dari permintaan dari masyarakat seperti itu. Ternyata di situ tidak ada titik temu. Ternyata dari Pak Polo sendiri atau Pak Polo Sukar bilang kalau di situ dia memang jamnya seperti ini. Jamnya ya mau kalau dilanjut mau dilanjut. Jamnya seperti itu. Akhirnya dari masyarakat ditindaklanjuti dilaporkan di tingkat Polsek Mojagung. Ternyata di sana surat dari Mojagung diarahkan ke Polres Jombang. Dan sampai dengan hari ini kita sebagai penanggung jawab di desa, sebagai kepala desa di sini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, saya akan menunggu proses hukum hasilnya. Jadi saya melihat proses hukum hasil proses hukum yang nanti jadi dilaksanakan oleh tingkat atau lembaga yang berwenang di Kabupaten Jombang. Mungkin dari Polres atau dari Kejaksaan ataupun dari pengadilan. Jadi kalau sudah ada proses hukum yang sudah jelas, baru kita tindak lanjuti dan kita laporkan. Dan selama ini sudah kita laporkan ke kecamatan dan kami insya Allah sudah dilaporkan ke tingkat Kabupaten Jombang. Seperti itu. Informasinya yang bersangkutan sudah 2 kali ini diamankan, Pak? Iya, sebelum saya sudah pernah, tadi sebelum saya jadi kepala desa sudah kepala desa yang lalu. Sudah info yang ada itu dari yang bersangkutan, dari Pak Jenu sudah pernah itu tahun itu. Tahun berapa saya juga belum jelas, tapi pernah ketemu dan sudah dikondisikan secara kelembagaan. Tapi ini kembali lagi tulang seperti itu. Kepada Pak Kades apa yang disampaikan oleh terlapor ini Pak? Yang mengakui atau tidak? Memang dia mengaku lah istrinya diselingkuhi, kan ada itu saya diberi videonya. Artinya dari Pak Kasunnya mengakui atau tidak? Nah waktu saya ada di ruangan saya itu saya tidak melakukan Pak Lurah. Satreskrim Polres Jombang
benar telah menerima laporan dari pelapor atas nama Jainul, alamat Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, bahwa yang bersangkutan melaporkan istrinya atas nama Partini, dan juga terlapor kedua adalah atas nama Soekarsono, alamat Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, bahwa yang bersangkutan melaporkan istrinya atas dugaan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri atau perzinahan sebagaimana pasal 411 ayat 1 KUHP, bahwa sampai saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan juga kami amankan barang bukti berupa video di mana video tersebut didapat dari anak korban yang menyampaikan bahwa dugaan perzinahan ini sudah beberapa kali dilakukan, sehingga anak daripada pelapor ini merekam orang tuanya keluar dengan seseorang lelaki lain. Jadi saat ini statusnya masih penyelidikan, dalam waktu dekat akan kita gelarkan apakah bisa ditinggalkan ke tahap penyidikan atau